Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Amurisi Zedako. Unit kerja saya SD Negeri 0710 27 Onozito di Sabe. Desa Onozito di Sabe, Kecamatan Sabe, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya peserta PPG di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25309100. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai ujian UKIT. Demikian, terima kasih. Selamat untuk menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar pagi ini? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita bangkit. Kita bernyanyi. Baik, sekarang kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini? Saya, Pak. Baik, silakan maju di depan Oka. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, berkati kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahaminya. Dengan penantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, sekarang kita cek kebersihan ruangan kita dulu. Silakan lihat di bawah kursimu apakah ada sampah atau sudah bersih. Silakan. Ada sampah? Tidak. Sudah bersih? Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang Bapak cek lagi kerapian kita semua. Silakan lihat kaki bajumu apakah sudah dimasukkan di dalam? Sudah. Baik, terima kasih. Dasi sudah dipakai semua? Sudah. Sepatu? Sudah. Bagus. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan, maka sekarang untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Bapak ajak kita semua berdiri. Silakan berdiri. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, silakan baca. Saling menghargai sesama. Yang kedua, berbicara satu kepada guru. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapian. Yang kelima, jujur. Yang keenam, fokus dalam belajar. Bagus, tepuk tangan. Sekarang kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak kami semuanya, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, pertama-tama dulu Bapak bertanya, apakah anak-anak kami masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat? Masih. Terima kasih. Kalau begitu, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Bagus, banyak sekali anak kami yang sudah mengingat pelajaran kita sebelumnya. Untuk itu, kita coba dulu dengarkan dari Cindy. Silakan Cindy. Yesus Sang Juru Selamat. Bagus, tepuk tangan untuk Cindy dulu. Yesus Sang Juru Selamat. Benar itu materi kita sebelumnya? Benar. Ya, terima kasih. Artinya anak-anak kami masih mengingat pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita juga masuk pada bab 3. Ya. Kita coba lihat, perhatikan. Bapak sudah tulis di sini.
Bab 3 yaitu gereja melanjutkan karya Sang Juru Selamat. Ya, kalau sebelumnya adalah kita membahas tentang Yesus Sang Juru Selamat. Yesus adalah penebus dosa manusia. Ketika kita sudah berbuat salah, berarti Yesus sudah berkorban untuk menebus, memaafkan dosa-dosa kita. Maka dia disebut sebagai Juru Selamat. Untuk itu ada kaitannya dengan pelajaran kita atau materi pada hari ini. Coba lihat juga materi kita pada hari ini. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Untuk itu silakan Bapak ajak anak-anak kami semua membaca, menyebutkan bab 3 yaitu gereja melanjutkan karya Sang Juru Selamat. Silakan. 1, ya. Bab 3, gereja melanjutkan karya Sang Juru Selamat. Itulah bab yang harus kita bahas nanti, mulai dari sekarang sampai seterusnya sampai selesai materi pada bab 3 ini. Materi yang pertama di dalam bab 3 ini yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Silakan dibaca. 1, ya. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Anak-anak, sebagai tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi keempat sifat hakiki gereja. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Dan menjelaskan makna serta dasar biblis dari masing-masing sifat tersebut dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati anak-anak kami semuanya. Sekarang Bapak sudah tampilkan gambar gereja di depan ini. Perhatikan, coba lihat. Coba perhatikan dulu. Sekarang Bapak tanya, menurut kalian gereja ini apa namanya ini? Gereja apa ini? Gereja Katolik. Baik, terima kasih. Sekarang Bapak tanya, kenapa bisa kalian katakan bahwa ini adalah gereja Katolik? Sebagai alasan kalian apa? Karena ada patung Bunda Maria. Ada patung Bunda Maria. Baik, silakan berdiri dulu. Lebih jelas biar dilihat teman-teman. Karena ada patung Bunda Maria. Baik, terima kasih. Benar, tepuk tangan. Lihat dulu. Coba lihat lagi. Apa yang ada lagi di sini? Apa lagi yang ada di sini? Selain Bunda Maria, apa lagi? Ya, silakan, Cindi. Ya, baik. Karena di dalam salib ini ada korpus, ya, ada tubuh Kristus. Bagus, tepuk tangan untuk Cindi dulu. Baik. Anak-anak, jadi itulah gambar ini menunjukkan bahwa ini adalah ciri-ciri gereja Katolik. Di dalamnya ada Bunda Maria. Juga di salibnya ada korpus. Kalau kalian lihat itu, kalau kalian dapat itu, berarti itu adalah gereja Katolik. Jelas? Jelas. Bagus. Tepuk tangan kita semua.
perhatikan. Menurut anak-anak kami ini, gambar ini siapa orang ini? Paus. Bagus. Berdiri dulu. Siapa tadi yang melihat tadi? Oka. Ya, silakan. Siapa ini Oka? Paus. Tepuk tangan untuk Paus. Namanya ini adalah Paus Leo ke-14. Paus Leo ke-14. Coba sebutkan serentak. 1. Ya. Paus Leo ke-14. Bagus, tepuk tangan. Kepada anak kami semua, pada pagi hari ini Bapak sudah menyediakan video yang berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sifat-sifat gereja, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Oleh karena itu, Bapak ajak kalian semua untuk melihat, mencermati, memahami sehingga bisa menjadi pelajaran yang berguna dan lebih cepat untuk dimengerti. Kita coba untuk melihatnya. Coba lihat. Halo, selamat bertemu kembali. Pernahkah anak-anak mendengar istilah gereja satu, kudus, katolik, dan Ini apostolik? ada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya. Namun pasti juga ada yang belum paham dan belum mengerti. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan belajar bersama. Ya, di sini juga ada gambar gereja, ada salib di sini. Ya. Yang pertama, gereja yang satu. Ya, sekarang masuk pada penjelasan gereja yang Ini satu. berikut ini. Ciri satu menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman Ya, Kristus di sini gereja adalah yaitu gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Yesus dan Kristus. apa maksudnya? Simak penjelasan berikut ini. Ciri satu menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus itu pun menjadi umat Allah. Ayat 1 Petrus 1. Pada kitab suci Efesus bab 2 ayat 20. Ya, Baik, itu saja yang bisa ini. saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi Dan terima kasih. begitulah penjelasannya Mengajar atau bekerja bahwa adalah pada materi ini kita yaitu gereja yang kudus, gereja yang satu, gereja katolik, dan gereja yang apostolik. Baik anak-anak, sekarang Bapak Guru membagi kelompok menjadi 3. Ya, kita bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, coba lihat namanya di depan ini. Yang pertama Kekal Briaman Zelrate, dan kedua Kevin Carles Putra Gule, dan ketiga Antonius Arefa. Itu adalah kelompok 1. Kelompok 2, yang pertama Cindiviani Gea, kedua Vitalis Putri Kristiani Gule, dan ketiga Resmita Arefa. Itu adalah kelompok 2. Kelompok 3, yang pertama Ica Kristiani Harefa, itu sebagai ketua kelompoknya nanti. Kedua Melita Weniman Gule, dan ketiga adalah Serli Niat Putri Zelrate.
Itu adalah juga nama-nama kelompok Tiga. 3. Mengerti? Mengerti. Baik, untuk lebih jelas, Bapak sudah menyediakan label pada setiap masing-masing kelompok. Untuk lebih diingat, ini adalah kelompok 1 dan kelompok 2 ini mereknya juga, labelnya. Kelompok 3 ini labelnya juga. Ya, baik anak-anak Bapak semuanya, Bapak sudah menyiapkan LKPD di sini untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Sekarang kelompok 1 ini silakan kerjakan. Kelompok 2 silakan kerjakan. Dan kelompok 3 silakan kerjakan. Ya, baik, silakan. Dan waktu apa yang menjadi hasil diskusi nanti, dan Bapak berikan waktu nanti untuk tampil masing-masing di depan. Baik, anak-anak kami semuanya, Bapak tanya dulu, Bapak sudah kasih tadi membagikan LKPD, sudah siap semua tugasnya? Sudah. Sudah dikerjakan? Sudah. Yakin? Yakin. Bagus, tepuk tangan. Kalau begitu, sekarang kita saksikan, kita tampilkan mulai dulu dari kelompok 1. Kelompok 1, ketua kelompoknya adalah Kekal Priaman Jendrake dan Kevin Charles Putra Gule dan Antonius Areva. Disilakan maju di depan. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Kekal Priaman Jendrake. Saya ketua kelompok. Nama saya Charles Putra Gule. Dan nama saya Antonius Areva. Ini hasil kelompok kami. Gereja yang satu adalah gereja yang memiliki kesatuan asal pendiri dan jiwa, yaitu satu, Allah Tritunggal. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan, disilakan. Ya, baik, kepada anak kami baik kelompok 2, kelompok 3, kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Kalau ada yang kurang jelas, diberikan kesempatan untuk bertanya. Kelompok 2 ada yang bertanya? Ada. Baik, silakan berdiri. Cindy. Apa yang dimaksud dengan gereja Katolik yang satu? Gereja yang satu adalah gereja yang memiliki kesatuan asal pendiri dan jiwa, yaitu satu, Allah Tunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Sebutkan sumber atau dasar biblis gereja apostolik. Ya. Efesus bab 2 ayat 20. Ya, baik, benar. Tepuk tangan. Terima kasih. Kepada kelompok 1, silakan untuk duduk di tempat kembali. 1, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, kepada anak kami semuanya, Bapak Guru sudah menyiapkan yang menjadi tugas kita per orang atau per individu masing-masing. Bapak bagikan sudah menyiapkan di sini. Kita mulai dari kelompok 1 ini tadi. Silakan ini. Ya, baik, silakan baca dan silakan kerjakan yang menjadi
jawabannya, coba berikan jawaban yang tepat dan benar. Terima kasih. Sudah siap semuanya? Yakin? Bagus sekali. Berbahagia Bapak Guru pada saat ini. Baik, kalau begitu silakan dikumpulkan masing-masing kelompok, kumpulkan dan serahkan di depan ini. Bapak lihat karena kami sudah mulai lelah sedikit dan itu tidak merupakan menjadi penghambat kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak ajak kita semuanya, anak-anak kami silakan berdiri, bantu berdiri. Kita coba breathing sedikit dan Bapak yakin harus semangat. Ada semangat? Bagus, terima kasih. Bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, kepada anak kami semuanya, untuk itu karena sudah mulai berakhirnya pelajaran kita pada hari ini dan Bapak sudah menyimpulkan beberapa kesimpulan pada pelajaran kita, yaitu tadi materi kita adalah yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Ya. Jadi di dalam gereja itu kita hanya satu, ya, itu yang namanya satu, ya, tidak berbeda-beda namanya, ya, tidak membeda-bedakan sukunya di mana, semua kita adalah hanya satu, pendiri kita adalah hanya satu, iman kita adalah hanya satu, yaitu kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di kitab suci yaitu Efesus bab 2 ayat. Baik, kepada anak kami semuanya, Bapak senang kali pada hari ini anak kami sudah sehat-sehat semua. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, maka kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini? Baik, Cindy, silakan maju di depan pimpin doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kepada-Mu Tuhan atas berkat dan penyertaan kepada kami, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi pengikut Kristus. Berkati kami dan hantur kami di perjalanan, sehingga kami sampai di rumah dengan perayaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Jadi demikian saja untuk pertemuan kita pada hari ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua sehingga kita bisa bertemu pada hari-hari yang akan datang. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Ada semangat? Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Yes. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini, dan
kita berpisah, dan silakan tunggu pelajaran berikutnya. Semoga ke depan di hari yang akan datang kita bisa bertemu lagi, belajar seperti biasanya. Jadi Bapak sahabat kita semuanya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kelompok 1. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kelompok 2. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kelompok 3.